Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2021 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut untuk memberikan arahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang telah hadir di room ini yang jumlahnya sudah 40 lebih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kehadiran kita pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga saya menyampaikan Bapak dan Ibu persiapan kita untuk menghadapi ujian akhir sekolah dan ujian akhir tahun atau ujian untuk anak kita yang duduk di kelas 11 dan kelas 10. Tentunya Bapak dan Ibu mungkin ada pertemuan khusus yang bisa kita laksanakan sebelum tanggal 8 karena banyak hal yang perlu kita bicarakan Bapak dan Ibu terkait dengan kesiapan kita di dalam memberikan bentuk ujian yang mungkin lain dari yang lain Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kita sebagai guru, apapun kondisi yang kita hadapi selalu kita siap. Karena kita sebagai guru memang adalah profesi kita untuk selalu memberikan layanan yang terbaik kepada siswa, layanan yang terbaik kepada masyarakat dan orang tua siswa. Untuk memberikan layanan-layanan seperti itu, Bapak dan Ibu, tentunya sebagai guru di abad 21 nanti, kita punya 7 karakteristik yang harus kita persiapkan. Apa ketujuh karakteristik guru di abad ke-21? Hampir semua 7 ini sudah Bapak dan Ibu miliki. Tinggal dikembangkan untuk menjalankan tugas-tugas keseharian kita. Yang pertama Bapak dan Ibu, 7 karakteristik guru di abad ke-21 adalah pembelajaran seumur hidup. Artinya Bapak dan Ibu, kita sebagai guru harus senantiasa mengupdate terus pengetahuan kita. Harus senantiasa kita terus mengembangkan pengetahuan kita. Bagaimana caranya mengembangkan, mengupdate pengetahuan kita sebagai guru Bapak dan Ibu? Tentunya harus lebih banyak membaca. Harus lebih banyak berliterasi Bapak dan Ibu. Apakah literasi yang kita lakukan itu literasi membaca? Apakah literasi yang kita lakukan itu adalah literasi teknologi atau literasi yang lain Bapak dan Ibu? Sangat menyedihkan sekali kalau kita sebagai guru selalu mendengung-dengungkan literasi kepada peserta didik, sementara kita tidak pernah berliterasi Bapak dan Ibu. Ini yang kita harapkan guru di abad ke-21. Yang kedua Bapak dan Ibu, karakteristik guru di abad ke-21 Bapak dan Ibu juga sudah miliki, yaitu guru itu harus kreatif, harus inovatif. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah kreatif dan inovatif. Buktinya Bapak dan Ibu, kita selalu memanfaatkan sumber-sumber belajar itu, kita selalu memanfaatkan teknologi itu untuk menjalankan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita sudah berinovasi Bapak dan Ibu, kita sudah kreatif, berarti
kita sudah masuk dari bagian guru di abad ke-21. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah kita harus mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri model pembelajaran di abad ke-21, Bapak dan Ibu, adalah bagaimana kita menggunakan digitalisasi di dalam pembelajaran kita. Bagaimana kita menggunakan media digital di dalam pembelajaran kita, Bapak dan Ibu. Insya Allah mungkin semester yang akan datang, Bapak dan Ibu, sudah ada Dinas Pendidikan meluncurkan buku digitalisasi. Buku ini, Bapak dan Ibu, tentunya perlu dicermati. Kenapa? Karena ini kontraknya dengan penyedia layanan, Bapak dan Ibu, hanya 1 tahun. Dan itu diwajibkan siswa untuk membeli buku digitalisasi ini. Harga dari buku ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak dan Ibu adalah 150 per siswa per tahun. Apakah ini mampu sekolah untuk menyediakan? Tentunya nanti kita lihat bagaimana kondisinya, Bapak dan Ibu. Karena di dalam buku ini, buku digitalisasi ini, Bapak dan Ibu tidak lagi berupaya untuk mencari materi, karena materi sudah ada. Kemudian video pembelajaran sudah ada, kemudian soal-soal juga sudah lengkap, tinggal Bapak dan Ibu mengakses buku digitalisasi itu melalui akun Bapak dan Ibu. Dan ini gratis untuk guru, Bapak dan Ibu. Hanya siswa yang akan membeli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang keempat, Bapak dan Ibu, adalah sebagai karakteristik dari guru di abad ke-21 adalah guru itu harus mampu merefleksi diri. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu seringkali merefleksi diri, tetapi mungkin ada di antara kita yang belum memahami bahwa oh, inilah bagian dari refleksi. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu, ketika kita baru-baru mengajar misalnya di kelas, atau misalnya kita mengajar BDR, biasa terbetik di dalam hati kita, Bapak dan Ibu, bertanya di dalam hati kita, saya tadi itu mengajar kayaknya tidak optimal. Kenapa? Karena saya perhatikan peserta didik, hampir peserta didik di situ cuek ketika saya memberi materi. Berarti dengan seperti itu Bapak dan Ibu sudah merefleksi diri bahwa apa kesalahan di dalam materi pembelajaran yang saya berikan, bagaimana model pembelajaran yang saya berikan, bagaimana metode tadi yang saya berikan, apakah memang tidak sesuai dengan karakter anak, sampai seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan merefleksi diri itu guru mampu mengemukakan pikirannya bahwa hasil belajarnya kemungkinan hanya sampai di sini. Bapak dan Ibu, kita bisa memprediksi Bapak dan Ibu hasil belajar siswa bahwa kalau saya seperti ini mengajar, maka besar kemungkinan hasil belajar siswa hanya seperti ini, Bapak dan Ibu. Yang kelima, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karakteristik dari guru di abad ke-21 adalah guru itu harus senantiasa berkolaborasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita hidup adalah sebagai makhluk sosial. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa orang lain, Bapak dan Ibu, dimanapun kita berada. Apakah di rumah, di masyarakat, atau di sekolah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, guru itu harus dapat berkolaborasi dengan guru yang lain, dengan teman yang lain, dengan guru di sekolah lain, Bapak dan Ibu. Seringkali saya melihat Bapak dan Ibu, ada guru, tapi tidak ada di SMA Negeri 4 Wajo, dia merasa dirinya pintar. Sehingga kolaborasinya dengan guru yang lain itu tidak ada. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih pintar daripada guru itu. Dia menganggap dirinya lebih bagus daripada guru itu, sehingga menganggap semua guru
bidang studi yang sama menganggapnya bodoh. Dia yang terpintar. Ada di Wajo seperti itu, Bapak dan Ibu. Guru seperti itu. Sehingga guru-guru seperti ini, dia tidak bisa berkolaborasi dengan guru yang lain karena dia menganggap dirinya yang terbaik. Padahal belum tentu, Bapak dan Ibu. Tuhan selalu memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap manusia. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Tapi manusia yang bijak, bagaimana kekurangan yang dimilikinya itu mampu diperbaiki untuk menjadi sebuah yang terbaik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang keenam, karakteristik dari guru di abad ke-21 adalah menerapkan pembelajaran kekinian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sebagai guru hanya menjadi fasilitator. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, siswalah yang banyak dominan, aktif di dalam pembelajaran. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat sekarang ini kita harus mengubah mindset kita, paradigma kita. Jangan lagi kita mengajar kita yang terbanyak aktif di dalam pembelajaran. Tapi siswa yang terbanyak aktif di dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator, hanya memberikan petunjuk, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketujuh, inilah nanti yang akan kita bahas besok. Kita akan coba perdalam ini, bahwa guru, karakteristik guru di abad ke-21 adalah guru yang senantiasa menerapkan pembelajaran diferensial. Inilah Bapak dan Ibu, insya Allah besok kita akan coba melihat, dan saya yakin Bapak dan Ibu mohon dibaca apa yang sudah dikirim di WA oleh Pak Yasser, bagaimana pembelajaran diferensial itu, Bapak dan Ibu. Dan inilah titik fokus kita sebagai guru penggerak nanti, kemudian untuk mengantarkan sekolah kita menjadi sekolah penggerak, Bapak dan Ibu. Bagaimana sih yang sebenarnya itu pembelajaran diferensial, Bapak dan Ibu? Pembelajaran diferensial, Bapak dan Ibu, adalah pembelajaran praktek, di mana guru itu menyampaikan pembelajarannya dengan menyesuaikan pada kesiapan siswa, menyesuaikan pada minat siswa, bahkan menyesuaikan pada gaya belajar siswa, Bapak dan Ibu. Jadi, ini juga nanti yang akan kita coba lakukan di semester ini, Bapak dan Ibu. Sehingga kita lebih banyak nanti untuk melakukan praktek. Jadi pembelajaran diferensial itu, Bapak dan Ibu, inilah bagian dari karakteristik guru di abad ke-21. Dan saya sampaikan Bapak dan Ibu, mohon untuk Bapak dan Ibu mempelajari apa yang sudah diposting Pak Yasser. Kata kuncinya Bapak dan Ibu dari pembelajaran diferensial, bahwa sebenarnya tidak ada siswa yang tidak mampu. Semua siswa itu mampu. Itu kata kuncinya Bapak dan Ibu. Bagaimana supaya siswa itu mampu? Tugas kita sebagai guru untuk mengantarkan siswa itu bisa mampu. Itu tugas kita, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita sebagai guru mengantarkan siswa itu dari yang tidak mampu menjadi mampu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ibaratnya ketika ada anak misalnya yang tidak bisa mencapai tempat yang tinggi, tentunya bagaimana usaha guru supaya dia bisa mencapai tempat yang tinggi itu. Itu adalah tugas kita Bapak dan Ibu. Mungkin ada anak yang karena ketinggian badannya misalnya, hanya sekali menggapai dia sudah capai benda itu. Tetapi anak yang pendek tidak bisa menggapai benda yang tinggi itu karena postur tubuhnya yang rendah, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kita mampu sebagai guru supaya anak itu mampu juga mencapai benda yang tinggi itu? Itu tugas kita, Bapak dan Ibu. Itu tugas kita melalui pembelajaran diferensial ini.
Insya Allah besok kita akan kupas ini Bapak dan Ibu, kita diskusikan bagaimana sebenarnya pembelajaran diferensial itu, sehingga kita sudah siap menjadi guru di abad ke-21. Saya kira itu Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.